Berbagai peristiwa dan kebijakan mewarnai jalannya pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dalam beberapa waktu terakhir. Mulai wakil presiden yang akan menindak tegas upaya yang ingin menjegal amnesti pajak, hingga presiden yang merombak ulang kabinet kerja. Untuk itu Warta Istana kembali hadir mewartakan berbagai hal tersebut. Bersama saya Drusela Benala, Warta Istana kali ini akan menyajikan warta. Di antaranya, Presiden melantik 13 nama yang merupakan hasil kocok ulang kabinet kerja. Presiden berpesan kepada perwira remaja agar mau mendengar kritik dari masyarakat. Wapres berjanji akan menindak tegas upaya penjegalan amnesti pajak. Kita mulai Warta Istana dari Jakarta. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali merombak jajaran menteri untuk kedua kalinya. Pada hari Rabu lalu, ia memimpin sumpah jabatan atas 12 menteri dan 1 kepala lembaga yang resmi dilantik di Istana Negara Jakarta. Presiden Joko Widodo kembali merombak jajaran menteri untuk kedua kalinya. Bertempat di Istana Negara, Presiden melantik 12 menteri dan 1 kepala lembaga Rabu 27 Juli 2016. Hal ini berdasarkan Kepres 83P 2016 tentang pergantian beberapa menteri kabinet kerja periode 2014-2016. Pelantikan berjalan dengan singkat tanpa adanya sambutan khusus dari Presiden. Adapun nama-nama menteri yang mengalami pergeseran posisi untuk pada kabinet kerja 2014-2019. 1. Luhut Binsar Panjaitan, sebelumnya Menteri Koordinator Menko Bidang Polhukam, menjadi Menko Kemaritiman. 2. Bambang Brojonegoro, sebelumnya Menteri Keuangan menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. 3. Sofyan Jalil, sebelumnya Menteri PPN atau Kepala Bappenas, menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. 4. Thomas Lembong, sebelumnya Menteri Perdagangan, menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Sedangkan nama-nama baru yang masuk dalam jajaran Kabinet Kerja periode 2014-2019 adalah Wiranto sebagai Menko Polhukam, Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, Eko Putro Sanjoyo sebagai Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan, Muhadjir Effendi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Enggar Tias Tolukito sebagai Menteri Perdagangan, Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian, Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM, dan Asman Abnur sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dari Jakarta, Lutmila Nastiti, Oki Prastia, Kantor Berita Antara mewartakan. Ikuti undangan lainnya. Beberapa jam sebelumnya, ke-13 nama itu diumumkan Presiden Joko Widodo di Istana Negara sebagai bagian dari perombakan Kabinet Jilid kedua. Dari ke-13 nama itu, 9 nama menempati jabatan baru dalam pemerintahan, sedangkan 4 nama lainnya mengalami pergeseran jabatan. Setelah dinanti-nanti, Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan perombakan Kabinet Kerja Jilid 2. Didampingi Wakil Presiden Yusuf Kala, Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, pukul 11 siang di halaman belakang Istana Merdeka. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa perombakan kabinet adalah sebagai upaya untuk mempersolid jajaran kabinet kerja agar bisa maksimal dalam menjalankan tugasnya untuk mengabdi kepada rakyat. Oleh karena itu, saya selalu ingin berusaha maksimal agar kabinet kerja bisa bekerja lebih cepat, bisa bekerja lebih efektif, bekerja dalam tim yang solid, yang saling mendukung, sehingga hasilnya nyata dan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hari ini saya dan Wakil Presiden memutuskan melakukan perubahan kabinet kerja yang kedua.
Sebanyak 13 jabatan di 11 kementerian dan 2 lembaga diisi oleh nama baru. Presiden Joko Widodo merotasi 4 menterinya dan mengangkat 9 anggota baru menjadi menterinya dalam perombakan Kabinet Kerja Jilid 2. Ini berarti Presiden mengganti 9 menterinya dari jabatan-jabatan di beberapa kementerian. Pelantikan ke-9 menteri pengganti dan 4 menteri lainnya akan dilangsungkan di Istana Negara Rabu siang. Dari Jakarta, Amita Putri, Ardi Irawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini dan selanjutnya untuk lebih detail. Sehari sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik 720 perwira remaja TNI dan Polri tahun 2016 di lapangan Sapta Marga Akademi Militer Kota Magelang, Jawa Tengah. Dalam pesannya, Presiden berharap para perwira remaja nantinya dapat bertugas dengan baik guna melayani masyarakat. Upacara pelantikan sebanyak 720 perwira remaja TNI dan Polri ini dilakukan di lapangan Sapta Marga Akademi Militer Magelang Selasa pagi oleh Presiden Joko Widodo. 4 orang perwira remaja terbaik dari Akademi TNI dan Akademi Kepolisian meraih langsung dilantik Presiden dan juga meraih anugerah Adi Makayasa. Selain menyandang pangkat Letnan 2 dan Inspektur Polisi 2, mereka juga menyandang gelar Akademik Sarjana Terapan Pertahanan untuk Akademi Angkatan dan Sarjana Terapan Kepolisian. Pelantikan itu juga dihadiri Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Selain itu, orang tua perwira dan keluarganya juga turut hadir di tribun undangan. Presiden Joko Widodo berharap para perwira remaja itu setia dan mengabdi kepada bangsa, negara, dan rakyat, karena mereka adalah penentu pelaksanaan reformasi di institusi masing-masing, mengingat reformasi menjadi kunci masa depan dalam menghadapi tantangan negara, serta Kamtibnas yang perubahannya semakin cepat. Saya mengucapkan selamat kepada para perwira remaja lulusan Akademi TNI dan Akademi Kepolisian Republik Indonesia yang baru saja saya lantik. Ingat bahwa perjalanan kalian baru saja dimulai. Jumlah keseluruhan dari 3 Akademi TNI yang lulus sebanyak 420 orang, sedangkan untuk Akademi Kepolisian sebanyak 300 orang. Sementara itu, lama pendidikan yang ditempuh para perwira remaja ini selama 4 tahun. Dari Magelang, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara mewartakan. Sejumlah hal menjadi sorotan Presiden Joko Widodo saat pada Senin malam memberikan pembekalan kepada 720 calon perwira remaja TNI dan Polri di Akademi Angkatan Udara Yogyakarta. Di antaranya agar mereka peka terhadap segala keluhan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kinerja TNI dan Polri. Generasi muda Indonesia harus disiapkan untuk memiliki mentalitas yang siap berkompetisi, tidak takut bersaing, dan mau bekerja keras. Selain juga harus memiliki kesantunan dan budi pekerti yang baik. Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo saat memberikan pembekalan kepada 720 calon perwira remaja atau Capaja TNI dan Polri di Kompleks Akademi TNI Angkatan Udara Yogyakarta pada 25 Juli. Dia berpesan agar kelak Capaja bisa melayani masyarakat dengan cepat, karena mereka adalah calon pemimpin di masa mendatang. Presiden juga berpesan untuk menghilangkan mental pungutan liar. Jadikan kritik dari masyarakat terkait kinerja TNI dan Polri sebagai masukan untuk perbaikan kinerja TNI dan Polri. Jadilah perwira yang mampu menyesuaikan diri, cepat beradaptasi dan perkembangan lingkungan strategis. Ini yang perlu kalian camkan dan kalian pegang teguh untuk melaksanakan tugas setelah menjadi perwira berbakti kepada negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Lebih lanjut diharapkan para Capaja ikut menjaga dan memastikan terwujudnya hubungan antar wilayah, karena saat ini hal tersebut belum sepenuhnya terwujud. Selain mampu mengatasi perkembangan lingkungan strategis, baik dalam lingkup nasional, regional, maupun global. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Presiden meminta implementasi penurunan bunga kredit usaha rakyat. Warta Istana masih akan kembali dengan wartanya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.